Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Perjumpaan dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Ini berarti Tuhan bisa ditemui. Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan membuka dirinya lebar-lebar. Masalahnya, seberapa kuat kita memiliki keinginan untuk bertemu Tuhan? Jujur, jarang, bahkan sedikit sekali orang memiliki keinginan ini. Banyak orang berpikir Allah itu eksklusif dan tidak semua orang bisa menemuinya. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan saja yang bisa menemuinya. Aktivis atau pendeta. Memang pemahaman seperti itu tidak diucapkan. Tetapi faktanya begitu. Padahal kita melihat bagaimana orang-orang yang belajar teologi, belajar Alkitab, memiliki gelar tinggi, atau mereka yang merasa sudah berhubungan dengan Tuhan karena memiliki pengetahuan tentang Tuhan di kepalanya, justru mempertontonkan sikap yang benar-benar tidak menunjukkan sebagai anak-anak Allah. Ini memalukan. Dari pandangan umum saja tidak patut, apalagi dilihat dari etika kekudusan, kesucian Allah yang mengajarkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Namun, inilah fenomena yang ada di seluruh dunia. Dan tentu ini bisa juga terjadi atas diri kita. Bahkan bukan tidak mungkin kita sedang mengalaminya. Bukankah kita itu cerdas dalam memanipulasi? Dengan cerdas, kita mau mencari pujian, sanjungan, dan kehormatan. Kita sendiri juga bisa tanpa sadar menjadi materialistis, bisa gila hormat, atau memiliki sikap-sikap yang Tuhan tidak berkenan, kasar, keras, bengis, nafsu merusak orang lain, merendahkan, membunuh karakter orang sampai tingkat memfitnah. Betapa mengerikan kalau nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan keadaan kita dibuka. Sungguh malu dan mengerikan. Bukan hanya malu, tapi juga mengerikan, saudara. Ini memberikan gambaran betapa pentingnya benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Tuhan tidak hanya dinalar di kepala, tapi sungguh-sungguh ditemui. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita takut akan Dia. Tidak bisa tidak, ini akan mencegah kita berbuat dosa di depan orang maupun di belakang orang. Hal ini juga akan membuat kita berhati-hati dalam banyak hal, dalam berbicara, dalam bercanda, atau menuliskan kalimat di media sosial. Jadi saudara, kita harus benar-benar memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan itu real, nyata dan ada. Tuhan itu hidup dan hadir. Maka kita harus berurusan dengan Dia. Kita berinteraksi dengan Tuhan supaya kita dapat melihat diri kita sendiri dengan terang benderang, jelas, telanjang, dan terbuka. Jika ada dosa-dosa yang masih kita lakukan, hari ini kita mau serius bertobat. Sejatinya saudara, pasti masih ada dosa-dosa, kemelesetan yang kita lakukan. Jadi kita sadar, kita yang bicara mengenai kekudusan, kesucian, kesempurnaan, juga bukan berarti sudah suci atau sudah sempurna. Belum. Namun, kita terus berjuang untuk setiap hari mengalami peningkatan. Dari perjumpaan itulah kita akan bisa menghayati kekudusan Allah, kemurnian hatinya, kelemah lembutan dan ketulusan hati Tuhan Yesus, keagungan dan kebesaran pribadinya, yang mana itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi akan tercermin dalam hidup kita. Kita akan bisa memancarkan keagungan, kemuliaan Allah, dan hidup kita pasti mengubah orang lain. Sebab kita pasti terus berubah dari hari ke hari. Maka saudara, yang penting adalah bagaimana kita mau hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari, mulai hari ini, kita mau benar-benar melangkah hidup dalam kekudusan, supaya kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Dengan demikian, hati Tuhan dipuaskan. Jadi sebenarnya begitulah kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita menjadi orang sukses, menjadi pemimpin organisasi ini itu. Bahkan tidak cukup kita bisa memberikan uang untuk pelayanan diakonia atau untuk kegiatan sosial. Yang penting adalah bagaimana kita memperagakan kehidupan Yesus. Di sini termasuk bagaimana kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uang kita. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Jadi, selagi masih ada kesempatan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan,
mengalami perjumpaan dengan Dia, dan selalu tinggal di hadirat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.